Pemirsa, kita langsung menuju Polda Metro Jaya untuk mengetahui perkembangan penyelidikan beberapa kasus seperti kasus pembunuhan Mirna Salehin dan sejumlah kasus lainnya. Untuk itu kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia di Polda Metro Jaya. Ya Sadrina, Polda Metro Jaya hari ini menggelar reka ulang pencurian kabel di gorong-gorong yang kemudian menyebabkan tersumbatnya saluran air. Nah, apa kemudian perkembangan dan tindakan hukum apa saja yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk menangani kasus ini? Iya, baik Egan. Di sini memang dari Direskrimum Polda Metro Jaya ataupun Direskrimsus Polda Metro Jaya ini memang tadi pada pukul 10 pagi tadi dari Polda Metro Jaya sudah menuju ke TKP yang berada di kawasan Monas. Sejauh ini dari Polda Metro Jaya memang sudah menangkap 6 terduga pelaku pencurian kabel. Para pelaku tersebut adalah berinisial STR, MRN, SWY, AP, RHM, dan AT. Keenamnya ini merupakan warga biasa yang saat pada tahun 2012 sampai 2013 yang lalu ini memang mengaku mencuri kabel di kawasan Monas, dan mereka mencuri kabel ini kemudian menjual kembali kabel tersebut seharga Rp45.000 sampai dengan Rp46.000 per kilogramnya. Atas tindakan mereka, Polda Metro Jaya ini juga menjerat pelaku pada pasal 363 junto pasal 362 junto 55 dan juga 56 KUHP dengan ancaman hukum 7 tahun penjara. Sementara kasus limbah bungkus plastik memang menjadi perhatian publik. Ini terlebih setelah kawasan sekitar Istana Kepresidenan tergenang air dan juga menyusul tersumbatnya saluran air oleh limbah kabel. Temuan petugas suku dinas dari Tata Air Jakarta Pusat saat melakukan pembersihan sampah kabel di saluran pembuangan tersebut memang menemukan ratusan kilogram sampah kabel ditemukan di dalam gorong-gorong. Sementara itu Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan terhadap kasus limbah kabel tersebut dan berhasil menangkap para pelaku, yaitu ada 6 pelaku tadi yang seperti saya sebutkan. Dan aksi komplotan pencuri kabel Jakarta ini mengakibatkan sampah pembungkus kabel berserakan dan menyumbat gorong-gorong yang bisa menyebabkan jalan di Istana banjir. Dan berikut adalah liputannya, Egan. Ini juga nanti nggak boleh dikemana-manain. Sebanyak 6 pelaku pencurian kabel yang tertanam di gorong-gorong DKI Jakarta berhasil ditangkap oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Para tersangka pencurian kabel gorong-gorong itu berprofesi sebagai pemulung dan biasa menjalankan aksinya pada malam hari. Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian, para pelaku adalah para spesialis pencurian kabel karena mengetahui adanya kabel-kabel yang tertanam di gorong-gorong dan sudah tidak terpakai oleh PLN maupun Telkom. Para pencuri melakukan aksinya karena menganggap kabel-kabel itu mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi. Kapolda Metro Jaya juga menginginkan agar Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan peraturan daerah ataupun peraturan gubernur yang mengatur soal sistem drainase di ibu kota, termasuk pengawasan rutin gorong-gorong. Pertama, kita ingin agar Pemda melakukan sistem pengawasan drainase secara rutin. Yang kedua, kita minta Pemda DKI, saya ulangi, DPRD DKI membuat perda atau gubernur membuat pergub tentang pengaturan sistem jaringan kabel di bawah tanah supaya tidak semrawut. Kalau tidak, di bawah tanah, di bawah DKI ini akan muncul tambang-tambang, tambang tembaga, tambang timah, tambang besi, dan seterusnya. Sementara itu, Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengatakan dari 6 tersangka yang diamankan, ke-6-nya memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang bertugas sebagai penggali tanah, menggali gorong-gorong, mengambil kabel, memotong kabel, dan 1 orang lainnya membawa kabel dari lokasi. Bukan hanya itu, penyidik juga sudah berhasil melakukan pemetaan terhadap kelompok-kelompok yang biasa melakukan pencurian kabel di dalam gorong-gorong. Ya, yang diduga di bawah itu ada kabelnya milik salah satu BUMN yang dicuri. Ya, siang ini. Karena apa? Kami sudah menduga bagian mana yang dipotong, saya sudah tahu. Kasus pencurian kabel di dalam gorong-gorong sebelumnya telah membuat resah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama karena aksi komplotan itu dinilainya sebagai biang keladi musibah banjir di wilayah ibu kota, khususnya di jalan-jalan protokol. Tim Liputan, Berita 1.